Haleluya, kita buka kitab Mazmur ya. Mazmur pasal ke-37. Kita baca ayat 3, 4, dan 5. Mazmur 37 ayat 3 sampai 5. Kita akan baca semua ayat ini bersama-sama sebagaimana tertulis di depannya. Kita baca bersama 3, 4. Percayalah kepada Yahweh dan lakukanlah yang baik. Tinggallah di negeri dan beri makanlah kesetiaan. Nikmatkanlah dirimu pada Yahweh dan Dia akan memberikan kepadamu keinginan hatimu. Serahkan jalanmu kepada Yahweh dan percayalah kepadanya, maka Dia akan bertindak. Haleluya, amin. Silakan duduk. Ya, percayalah. Kita mengucap syukur ya oleh kemurahan Tuhan. Tadi di ayat keempat di situ nikmat ya. Nikmatkanlah, kadang-kadang bahasanya ya agak susah dimengerti ya. Kalau dalam terjemahan Lukas dikatakan jadikanlah Yahweh kesukaanmu. Ya. Kalau kita melihat dari ayat-ayat yang tadi kita baca itu ya. Ayat ketiga, keempat, dan kelima. Kalau disingkat ya pertama adalah percaya ya. Percayalah kepada Yahweh. Setelah percaya, jadikanlah, berdasarkan terjemahan Lukas, jadikanlah Yahweh kesukaanmu. Jadi pertama percaya, terus jadikan Dia sebagai sesuatu yang kita sukai. Ya. Nah, setelah kita jadikan ya serahkanlah hidup kita kepada Dia. Nah, kita mengucap syukur semua ini mengandung arti-arti yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan yang sedang menjalani kehidupan menuju kepada kehidupan yang kekal bersama Dia. Ya, kita percaya waktunya sudah sangat dekat, ya tinggal kita mempersiapkan seluruh keberadaan kita sehingga ketika waktunya datang kita didapati tidak bercacat celah, ya, tidak bercacat celah tubuh roh dan jiwa kita, sehingga kita layak untuk diangkat, ya, oleh Tuhan, oleh Bapa Yahweh, ya. Walaupun ada juga firman Tuhan yang menyatakan ketika aku datang, kata Yeshua, apakah ada iman? Ya. Apakah ada iman di antara mereka yang menyebut diri anak-anak Tuhan ketika Dia datang, ya? Nah, disinilah kita melihat ya, kita coba kutip ya, mana itu anak Lukas 18 ayat keberapa ini? Ayat ke-8 ya. Lukas 18 ayat 8. Kalau Dia datang ada nggak iman ini ya? Aku berkata kepadamu bahwa Dia akan melakukan pembelaan bagi mereka dengan segera. Akan tetapi ketika Yeshua datang, akankah anak manusia mendapati iman di bumi ini? Ya, artinya ya Dia sudah tahu sebagaimana apa yang Dia katakan, banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Nah, kita sangat berharap kita termasuk yang sedikit itu. Ya, kita termasuk yang sedikit itu. Karena itu sekarang ini kan semua sedang diproses. Ya, dalam proses yang akan semakin terlihat. Segala sesuatu ya namanya sedang dimurnikan. Kita tahu bahwa firman Tuhan menyatakan kita dimurnikan oleh firman. Ya. Jadi kita bukan dimurnikan dengan dengan hal lain ya.
Itu yang harus kita tanamkan baik-baik. Firmanlah yang memurnikan saudara dan saya di dalam menjalani hidup ini, ya. Dalam menjalani hidup ini ya kita terus-menerus dimurnikan oleh firman. Firman itu api, ya. Oleh api, oleh firman. Jadi kalau ada orang-orang di luar sana, oh kita dimurnikan dengan kesukaran, itu ngawur ya. Saya harus katakan, harus ingatkan kepada saudara, jangan asal main caplok aja. Karena ada orang-orang, oh kita dimurnikan dengan kesukaran. Dari mana ayatnya? Kesukaran, masalah, tantangan, percobaan itu bukan alat untuk memurnikan, tetapi Tuhan memakainya untuk menguji, untuk mengetes, bukan memurnikan. Ya, pemurnian itu harus datang dari Tuhan, bukan datang dari kesukaran. Tetapi itulah yang kita lihat, penyesatan demi penyesatan memang terjadi. Nah sayangnya banyak orang senang disesatin, percaya dengan kesesatan, ya main caplok aja, ya. Nah kita harus sangat berhati-hati, ya. Karena itu Tuhan dalam kita memasuki dan menjalani tahun yang baru, karena waktunya sudah semakin dekat, ya kita diingatkan kepada Dia yang kudus. Percayalah kepada Yahweh, ya. Kalau kita ngomong sama orang-orang Kristen, siapa itu Yahweh? Wah, kalau kita bilang kamu harus percaya sama Yahweh. Siapa itu Yahweh? Kan banyak orang nggak ngerti. Walaupun namanya orang Kristen. Sebenarnya sedih kalau dengar orang seperti itu. Ya, kalau dengar orang seperti itu, bahkan ya pernah pelayan-pelayan Tuhan ngomongkan, nama Tuhan kita aneh katanya. Yahweh kan nggak bisa dibaca. Ini begini. Itu bukan sesuatu buatan ya, tapi ngomong dan itu disiarkan. Yahweh itu nggak bisa dibaca. Ya kamu aja nggak ngerti bacanya. Ya, lo kalau kayak begini men asal tangkap, itulah yang kalau dia sampai orang yang seorang pelayan Tuhan ngomong seperti itu, ya itulah Hosea pasal 4 ayat 6. Umatku dibinasakan karena kurang pengetahuan. Ya, kalau belum tahu ya jangan ngoceh asal ngoceh bikin sesat orang. Ya berdiam diri, karena itu memang bukan bahasa kita. Ya, nah itulah kita mengucap syukur. Ya, kita mengucap syukur cara Tuhan untuk pemurnian. Ya, yang saya lihat dari kacamata rohani. Ketika dahulu ya sekitar berapa? Tahun 2000 kan berarti sekitar 25, 26 ya, sebelum 30 tahun yang lalu lah. Ya, ketika komunikasi ya memang masih terbatas. Dan ketika orang-orang pada waktu itu masih belum seutuhnya mendengar akan nama yang kudus. Ya masih antar orang yang ya katanya pendidikan teologi ya, yang sekolah bahasa-bahasa Ibrani, ya, macam-macam lah. Ya, kita mungkin banyak dengar dari mereka. Tetapi kita melihat ya cara Tuhan dengan bertambah majunya teknologi. Kita langsung dengar dari sumbernya. Dari orang Yahudi. Karena Yesua atau firman Tuhan berkata, keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ya, keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Karena itu cara Tuhan yang sangat luar biasa. Orang Yahudi ya datangkan dari berbagai macam bangsa. Dikumpulkan di Timur Tengah sana sesuai waktu Tuhan. Ya. Lo itu mereka kan datang macam-macam bahasanya. Karena itu ya mereka punya program, ketika mereka datang, mereka diberikan training secara khusus sehingga mereka bisa menguasai bahasa leluhurnya dengan benar. Ya, karena bahasa itu
sangat mempengaruhi kesatuan, ya, kesatuan. Dalam hal ini kesatuan iman, ya, karena bahasa manusia terpecah kan, karena bahasa, karena dahulu di mana di Babel sana itu, ya, karena manusia berontak, bahasanya dipecahkan sama Tuhan, ya, berantakan semua. Tetapi untuk memulihkan kembali, ya, bahasanya ini harus dipulihkan. Termasuk dari sumbernya. Sumbernya itu ya karena sumbernya dari bangsa Yahudi, ya bahasa Yahudinya disempurnakan. Antar mereka kemudian dengan cara Tuhan karena teknologi yang luar biasa. Kita yang tinggal jauh dari negara asalnya itu, dengan teknologi kita bisa dengar. Dahulu jarang sekali kalau mereka memanggil nama Yeshua atau memanggil nama Yahweh. Tetapi sekarang, ya sejak beberapa tahun belakang ini, tahun 2025 lah kalau saya perhatikan ya. Di media-media sosial sudah sangat banyak. Orang-orang Yahudi sana menyanyi dengan bahasa Yahudi, memanggil nama Tuhannya sesuai dengan apa yang Tuhan pesankan kepada si Moshe, apa namanya, leluhur mereka, namaku Yahweh. Ya kalau dulu kan mereka masih ya karena salah menafsirkan dari kitab Torahnya itu. Tetapi sekarang mereka jelas-jelas bahkan diwartakan Yahweh itu Tuhan saya, bukan lagi Adonai, bukan lagi Hashem. Ya, khususnya orang yang menamakan dia orang Mesianik. Demikian juga Yeshua. Ya, itu diwartakan, bukan Yahshua. Ya, orang di luar Yahudi ngomongnya Yahshua. Dengarlah orang Yahudi itu ngomongnya apa. Itu yang menentukan keselamatan manusia. Ya. Karena itu kita mengucap syukur dari sumbernya dengan cara Tuhan, ya, dengan komunikasi yang luar biasa, kita bisa dengar orang Yahudi manggilnya Yahweh. Tapi itu nggak bisa dibaca, dasar aja otakmu kurang cerdas. Itu pelayan Tuhan loh ngomong gitu. Itu Yahweh itu nggak bisa dibaca. Heran Tuhan kasih nama kok nggak bisa dibaca. Tapi kalau mulai Shalom, Shalom itu tulisnya gimana? Itulah karena kurang pengetahuan, kata Hosea pasal 4 ayat 6, umatku jadi binasa. Ya, karena lucu memang. Ya, karena ayat itu tuh Hosea pasal 4 ayat 6, wah, karena kita kurang pengetahuan binasa. Belajarlah macam-macam pengetahuan. Lah itu dihotbahin pengetahuan-pengetahuan sekolah diajarin. Pengetahuan segala macam sampai pengetahuan nyari setan. Ya itu kan lucu. Karena salah menafsirkan firman. Ya, dan itu terjadi. Tetapi memang itu Tuhan izinkan terjadi. Itulah bagian daripada proses pemurnian yang sedang Tuhan kerjakan. Tuhan memurnikan pakai firman, ya, sehingga ya kita kalau kita nggak hati-hati ya gampang tersesat, ya, bukan pemurnian dengan kesukaran, ya, karena saya sedih ada pelayan Tuhan kita dimurnikan dengan kesukaran, aduh baca firman itu yang bener lah, ya, kita baca Markus pasal ke-9 ayat ke-49. Sebab setiap orang akan digarami dengan api, dan setiap korban akan digarami dengan garam. Saudara baca ini, saya baca terjemahan Lukas. Sebab setiap orang akan dimurnikan dengan api. Api itu firman. Sebagaimana setiap korban akan dimurnikan dengan garam. Ini terjemahan Lukas sama terjemahan ILT 1, 2, 3, 4. Ya. Itu kurun waktu pencetakannya itu ya boleh dikatakan sama. Tapi terjemahannya bisa beda-beda.
Ya, itu yang kita harus sangat berhati-hati ya. Karena itu saya anjurkan kepada saudara, ya, paling sedikit kalau ya lugasnya agak lumayan lah. Ya, kalau mentah-mentah ya baca lagi yang terjemahan LAI. LAI itu terjemahannya relatif bagus, hanya ya dia pakai nama Tuhan yang lain. Ya, tetapi untuk kita berjaga-jaga, ya baca hati-hati. Kalau mentok lagi ya cari yang bahasa lain. Tak bahasa Inggris, tak bahasa Belanda, tak bahasa-bahasa yang saudara ngerti dengan cukup baik. Untuk apa? Sebagai referensi. Untuk kita mendapatkan sesuatu yang boleh dikatakan yang kira-kira paling tepat dari satu kata atau satu ayat. Ya kalau di sini kok terjemahan kayak gini sih, ini kok kayak gini sih, ini kayak gini sih. Cari pembanding. Sehingga dengan pembandingan itu kita bisa mengambil suatu kesimpulan dengan pertolongan Roh Kudus. Saya percaya yang ini. Ya, karena semua orang yang menerjemahkan itu boleh dikatakan orang yang mengerti bahasa, katakanlah bahasa Ibrani. Ya. Karena mereka dasarnya dari sana. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan yang memang tidak mempunyai basic yang kuat, tapi Tuhan tahu caranya untuk membuat kita mengerti apa maksud sebenarnya, yaitu dengan pertolongan Roh Kudus. Ya. Kita bersyukur kalau dikatakan oleh firman Tuhan tadi, percayalah kepada Yahweh. Tidak semua orang percaya kepada Yahweh. Jangankan orang luar, orang Kristen juga belum tentu percaya sama Yahweh. Bahkan mereka mungkin akan bertanya, siapa itu Yahweh? Bagi mereka nama itu sangatlah asing. Ya, bagi mereka yang menamakan diri orang Kristen sekalipun, kalau mendengar nama Yahweh itu sangat asing sekali. Ya. Tetapi kalau kita umpamanya berkomunikasi dengan mereka, kalau saudara ada kesempatan berkomunikasi dengan mereka, ya kalau mereka bilang apa itu Yahweh, saya nggak tahu. Cuma kalau ditanya, kamu sukanya haleluya? Suka. Apa itu haleluya? Ya, haleluya itu puji Tuhan. Didesak lagi, Tuhan yang mana yang kau puji? Tambah bingung mereka. Ya. Tetapi itulah cara Tuhan untuk kita sebagai anak-anak Tuhan yang lebih dahulu mengenal Tuhan yang benar. Dan kita rindu untuk supaya orang lain bisa percaya kepada Tuhan yang kita yakin adalah Tuhan yang benar, yaitu Yahweh. Khususnya keluarga kita. Keluarga besar kita yang masih ada hubungan darah dengan kita dan yang masih mempunyai ikatan karena perkawinan. Ya kan kadang-kadang kan kumpul kan keluarga kan, macam-macam itu. Ya. Nah, kalau ada kesempatan sedikit, siapa itu Yahweh? Saudara harus maju, kasih kenal. Kenalkan nama Tuhanmu. Tapi harus mempunyai trik-trik yang gampang ditangkap oleh akal. Mereka mungkin gak mengenal Yahweh. Apalagi kalau tulisannya dikatakan Yahweh atau Yod-Heh-Wah-Weh, mereka tambah bingung lagi. Ya, dengan bahasa yang sederhana. Ya. Ya itulah kita melihat cara Tuhan yang sangat luar biasa. Di seluruh dunia yang namanya orang Kristen pasti pernah mendengar lagu Haleluya. Pasti. Tetapi kalau ditanya apa artinya, jawabannya beda-beda. Kalau di Indonesia kebanyakan mengartikan pujilah Tuhan. Ya, pujilah Tuhan. Kalau ditanya lagi, Tuhan yang mana? Mereka bingung. Kalau ditanya lagi, haleluya itu bahasa apa? Tambah bingung. Ya. Tetapi itulah cara Tuhan bagi saudara dan saya yang terlebih dahulu memperoleh kasih karunia mengenal nama yang benar. Dan kerinduan hati kita agar orang di dekat kita yang masih ada hubungan darah ataupun ikatan para perkawinan, ya,
Kita mempunyai kerinduan untuk mewartakan nama yang kudus. Saya tanggap. Ketika kita berani menyatakan nama itu, ketika firman diberitakan, firman itu yang kerja, bukan kita yang kerja. Bukan kita. Ya, kalau mereka bagian daripada umat pilihan Tuhan, firman itu yang akan bekerja menjamah dia untuk membuat dia berpikir, apa benar sih? Ya, ya kasih tunjuk. Ya, lihat daripada HP itu dipakai untuk macam-macam, kasih lihat. Ini kau dengar orang-orang Ibrani, dia nyanyi pakai nama apa? Ya, untuk apa? Untuk mencelikkan mata mereka yang gak usah jauh-jauh, keluarga kita. Keluarga kita. Ya, supaya mereka jangan, ya. Kan banyak orang beribadah, tapi nggak ngerti kepada siapa dia ibadah. Ya, kenapa? Karena mereka lebih mementingkan merasa diri bahwa dia sudah benar. Dan itulah yang terjadi kepada bangsa Israel. Kita lihat ya. Roma pasal ke-10 mulai ayat 1. Saudara-saudara, tentu saja kesenangan hatiku dan permohonanku kepada Elohim demi Israel untuk keselamatannya. Sebab aku memberi kesaksian terhadap mereka bahwa mereka memiliki kecemburuan Elohim, tetapi bukan atas dasar pengenalan. Perhatikan ayat ketiga. Sebab dengan tidak memahami kebenaran Elohim dan dengan berusaha untuk menegakkan kebenaran sendiri, mereka tidak tunduk pada kebenaran Elohim. Ya, mereka nggak tunduk kepada kebenaran Elohim karena mereka merasa bahwa mereka benar. Ya begitulah sekarang juga orang-orang keluarga besar kita. Pokoknya gerejaku ya gerejaku. Ingat ya, bukan gereja yang menyelamatkan kita. Berkali-kali dari tempat ini dikatakan sesuai Filipi pasal 2, kerjakan keselamatanmu sendiri. Bukan gereja yang menyelamatkan. Bukan gembala yang menyelamatkan. Bukan suamimu, bukan istrimu, bukan orang tuamu, bukan anakmu. Tapi engkau sendiri yang menentukan apakah engkau selamat atau tidak. Dan keselamatan itu ada jalannya. Ya. Dan dari ayat-ayat yang kita baca tadi, pertama-tama kita harus percaya bahwa yang bisa menyelamatkan itu hanya Tuhan yang hidup. Dan Tuhan itu adalah yang bernama Yahweh. Karena itu kita berusaha memperkenalkan kepada keluarga besar kita, percayalah pada Yahweh. Siapa itu Yahweh? Ya, jelaskan. Jelaskan. Saya percaya sudah banyak hal yang sudah diberikan. Saudara harus bisa menjelaskannya. Ya, menjelaskan tapi jangan asal cuap aja. Ketika engkau berkomunikasi dengan orang dan berbicara tentang firman, pertama-tama yang kau harus kontak Roh Kudus, tolong. Bisa tanggung saya? Roh Kudus, tolong. Ketika ada kata-kata seperti itu, dia pasti tolong. Karena memang dia diberikan kepada kita untuk menolong. Apalagi demi menyelamatkan orang-orang. Lah ketika kita minta tolong, ya kita harus bisa mulai dari mana mulainya. Ya, dari mana mulainya. Tapi ya saya sarankan paling sedikit saudara punya bekal ya firman Tuhan. Jangan bilang ada tertulis di mana ayatnya. Jangan bilang tertulis tapi nggak bisa dibuktiin. Ya, banyak kan orang firman Tuhan ada kok begini, ada mana? Bukan main ada aja. Kita sebagai anak-anak Tuhan ini sudah waktunya kita ini berdasarkan waktu kita yang sudah sekian lama bertobat. Bukan lagi menjadi murid tetapi jadi guru. Bisa tangkap maksud saya? Ya.
Tetapi ketika berkomunikasi dengan orang cuman ngomongnya tertulis kok. Ada kata gembalaku, kata gembalaku. Apa yang dikatakan firman Tuhan itulah senjata kita. Untuk kita bisa memenangkan jiwa-jiwa supaya mereka percaya kepada Bapa Yahweh. Jangan jauh-jauh, keluarga sendiri. Ya. Dari keluarga itu kan nanti bisa merembet. Nanti umpamanya dari keluarga, iya tuh saudaraku ngomongnya percaya sama Yahweh. Siapa itu Yahweh? Mulai kita mewartakan firman. Yesus ketika mulai mewartakan kebenaran kepada perempuan yang ada di sumur Yakub. Dia awal dengan kasih aku minum, kasih aku air. Baru dari situ kita bisa tiru. Bukan langsung nyerang, kamu harus percaya Yahweh ya. Harus pelan tapi pasti masuk dengan cara Tuhan. Ketika engkau minta tolong Roh Kudus, maka dia akan buka jalan. Untuk mewartakan apa yang dia kehendaki. Untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang memang sudah ditetapkan untuk diselamatkan. Dan mungkin Tuhan memakai kita untuk menggenapkan rencananya. Kan kita sudah belajar. Ada orang yang ditetapkan untuk dibinasakan. Ada orang yang ditetapkan untuk diselamatkan. Yang untuk diselamatkan ini mungkin saja Tuhan memakai saudara dan saya sebagai pion untuk melontarkan firman. Karena itu siap-siap. Karena itu saya berani berkata dari 5 jawatan. Semua yang menamakan diri orang yang percaya kepada Bapa Yahweh dan sudah bertobat. Paling sedikit dia mempunyai tugas sebagai penginjil. Penginjil artinya memberitakan Injil. Memberitakan kabar baik. Injil artinya good news. Artinya kabar baik. Apa kabar baiknya? Manusia ini karena dosa harusnya binasa. Kabar baiknya adalah Tuhan begitu mengasihi kita. Dia tidak mau semua manusia binasa. Dia berikan anaknya. Dia berikan firman-Nya. Karena hanya firman yang dapat menyelamatkan. Nah firman itu ya kita sudah belajar kemarin-kemarin kan. Bagaimana firman itu disampaikan kalau nggak ada yang diutus. Karena itu melalui 5 jawatan paling sedikit orang yang percaya kepada Bapa Yahweh. Apalagi sudah dibaptis, sudah menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia mempunyai tugas dari 5 jawatan, paling sedikit dia menjadi penginjil. Belajar untuk mewartakan kabar baik. Belajar untuk memperkatakan bahwa Yahweh adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Kalau seandainya orang-orang itu terima, keluarga-keluarga yang saudara dan saya beritakan, hati itu senang. Hati itu senang. Karena kita boleh menjadi bagian daripada alat Tuhan. Bukan saja memenangkan jiwa-jiwa. Tetapi semakin menggenapkan bilangan umat pilihan Tuhan menjelang kedatangannya. Menjelang kedatangannya. Kan Tuhan mau pakai semua orang. Khususnya mereka yang disebut anak. Ya. Anak itu adalah orang yang melayani bapaknya. Ya, itu harus diingat. Karena itu saya pernah memberikan pengajaran di tempat ini kan. Ada perbedaan antara anak yang hilang sama domba yang hilang. Ya, saya pernah berikan pengajaran. Supaya orang ngerti. Anak itu yang sudah melayani Tuhan. Ya. Kalau domba ya namanya domba. Dia belum tahu apa-apa. Tapi kalau anak, kalau dia sudah melayani Tuhan, katakanlah dia nggak datang-datang, saya nggak akan hampiri. Karena tertulis, ketika anak hilang, bapaknya nggak nyari.
bapaknya cuma nunggu aja berdoa. Saudara nggak? Nanti saudara baca kan ada firman itu kan. Berdoa dari rumah. Ya, kalau dia pilihan anak itu datang. Tetapi kalau domba yang hilang, ya dicari sama gembalanya. Karena dia nggak tahu jalannya. Jadi ada perbedaan antara domba yang hilang sama anak yang hilang. Kalau itu anak yang hilang, saya sebagai gembala saya nggak akan cari. Karena itu tertulis. Tetapi kalau domba yang hilang, ya saya cari. Sebagai gembala saya cari karena dia nggak tahu jalannya. Tapi kalau anak Tuhan ya biarin aja. Bebas untuk memilih. Kecuali kalau kita sudah datang domba hilang tapi dia mengeras ya sudah. Mengambil jalan sendiri ya sudah, jangan dipaksa. Kenapa nggak dipaksa? Ya Tuhan yang punyanya nggak maksa, masa kita mau paksa. Jadi dalam hal melayani kita juga harus mempunyai rambu-rambu. Bagaimana kita harus melayani. Jangan main asal nembak. Doain aja. Enak aja mau ngapain. Udah tahu orang yang nggak mau didoain, kita mau disuruh doain. Nggak bisa, saya nggak mau. Ya, jadi ya ini sebagai pengajaran bagi saudara dan saya. Ini tahun baru kan. Masih banyak jiwa-jiwa di luar sana. Begitu ada kesempatan lagi ngobrol-ngobrol, lagi ngobrol di pekerjaan. Terus sedikit ada celah, masuk berita firman. Perkenalkan nama Tuhan dan Juru Selamatmu. Perkenalkan nama Yahweh. Oh saya percaya Yesus. Yesus itu nama dari mana? Ya, Yesus itu nama dari mana? Nah ini yang harus kita mengerti benar-benar. Ya, kita harus mengerti benar-benar yang bisa menyelamatkan itu hanya nama Yeshua HaMashiach. Yahweh di dalam nama Yeshua HaMashiach. Ya memang Yeshua itu Yahweh Shua. Tapi bukan berarti Yeshua itu Yahshua, beda. Ya. Jadi kalau ya kita harus berani ya, mungkin akan menyinggung banyak orang Kristen kalau kita bilang orang kalau tidak percaya kepada Yeshua HaMashiach, dia nggak bakal selamat. Nggak bisa. Dan itu bisa dibuktikan dengan firman Tuhan. Ya. Kita sudah belajar dari Yohanes 19 ayat 19. Ketika si Yeshua masih salibkan. Atas inisiatif si Pontius Pilatus. Karena gerakan dari setan. Ditulislah nama di atas salib. YHWH. Inbi. Inri. Yang dikenal sekarang. Indri dengan turunannya, derivatifnya. Yesus itu derivatifnya, turunannya. Sedang firman Tuhan dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Keselamatan itu hanya ada pada satu nama. Yeshua HaMashiach. Bukan nama yang lain. Karena itu dari tempat ini saya berani katakan. Orang di luar sana ya terserah dia mau terima apa enggak. Kalau kau pakai nama Yesus, kau pakai nama Yahshua, kau pakai nama Yesus. Dengan berbagai macam derivatifnya nama itu. Gak bisa selamat. Ya kan saya berikan contoh yang paling gampang kan. Kan anak-anak sekarang ini kan ya namanya komputer, namanya HP itu kan pakai password semua kan. HP si kecil cuman mau masuk nggak bisa, ternyata ada passwordnya. Nah dari situ kita ya dengan hikmat Tuhan lah. Keselamatan itu berdasarkan, kita baca lagi hati-hati nih yang Kisah Rasul 4 ayat 12. Supaya saudara juga ngerti dan bisa menjelaskan dengan benar. Karena kalau passwordnya nggak benar, nggak bisa selamat. Keselamatan tidak ada pada siapapun yang lain. Nah, perhatikan itu.
Keselamatan ya. Programnya apa? Keselamatan dari Bapa Yahweh. Itu programnya. Karena di kolong lain ini tidak ada nama lain. Perhatikan ayat ini. Artinya tidak dikatakan di sini tidak ada nama-nama lain. Only one name. Bisa tanggap? Yang telah diberikan kepada manusia, yang di dalamnya kita dapat diselamatkan. Pertanyaannya, siapa namanya? Passwordnya itu hanya satu nama. Bukan Indri, bukan Inbi, tapi YHWH. Tapi setan dengan cara yang lecek mempengaruhi si Pontius Pilatus. Akhirnya banyak orang, ini nama lebih terkenal. Ya udah, jangan heran apabila Yesus katakan, banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Kenapa? Karena mereka menolak Yahweh sebagai juru selamat di dalam Adonai Yeshua Mashiach. Tuhan itu nggak bisa kompromi masalah keselamatan. Nggak bisa. Nama Yesus itu muncul kurang lebih 33,5 tahun setelah Gabriel datang kepada Maria menyatakan pesan Bapa Yahweh, beri dia nama Yeshua. 30 tahun sekian baru timbul nama yang baru itu. Nama Yeshua yang lain. Berdasarkan 2 Korintus pasal ke-11 ayat ke-4. Rasul yang pertama pada gereja pertama, bentang yang pertama, Rasul Paulus. Ya. Kan banyak rasul pada gereja pertama. Tetapi rasul-rasul yang palsu, mereka tidak memakai nama yang asli. Karena itu Paulus katakan, mereka memberitakan nama Yeshua yang lain. Kita lihat coba dalam 2 Korintus 11 ayat ke-4. Sebab sesungguhnya kalaupun ada yang datang memberitakan Yeshua yang lain yang tidak pernah kami beritakan. Ya, saya percaya yang dia maksud sama ini kan yang nulis si Paulus. Yang dimaksud oleh Paulus yaitu Yesus, yang paling dikenal kan Yesus kan. Atau Yesus dalam bahasa Yunani. Nah, saya percaya inilah yang dikatakan dalam kitab Yohanes. Rasul palsu. Karena mereka bukan memberitakan nama yang berasal dari sorga. Lah kita diajak oleh Tuhan, percayalah kepada Dia. Kepada nama yang benar. Supaya kita selamat. Setelah kita percaya, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, ya, jadikanlah dia kesukaanmu. Ya, jadikanlah dia kesukaanmu. Oh, saya ibadah, tapi nggak pernah baca firman. Ya, itu namanya nggak suka. Tadi kesaksian dengar nggak? Rindu. Kalau nggak baca firman, rasanya ada sesuatu yang kosong. Ya, saya mau ucap syukur ada beberapa lagu yang seringkali dinyanyikan orang kan. Tetapi ketika dikatakan bahwa hati-hati kalau nyanyi. Hati-hati kalau nyanyi. Setiap kata yang keluar dari mulutmu harus berani engkau pertanggungjawabkan. Ya kalau nyanyi kan enak. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Kelihatannya kan enak aja. Berdasarkan Mazmur 1 ayat 1, 2, 3. Enak memang. Yang menjadi masalah, benar nggak sih yang kau katakan itu?
Kalau baca firman cuma seminggu sekali atau bahkan sebulan sekali, engkau bohong. Ya, salah satu hukum dari 10 perintah, jangan berdusta. Ya, aku nggak dusta, lo kau nyanyi apa tadi? Karena itu di tempat ini saya harus berani katakan. Saya harus berani kan mengatakan apa adanya ya. Kenapa? Karena saya mau masuk surga. Ya, kalau sesuatu jiwa-jiwa yang dipercaya Tuhan untuk saya layani, gembalakan. Saya tidak berani menegur kalau dia salah. Nanti saya yang masuk neraka, saya nggak mau. Lebih baik saya nggak disukai manusia karena memberitakan kebenaran daripada disukai manusia tetapi memberitakan atau membiarkan orang berjalan dalam kebohongan. Saya nggak mau. Jadi setiap kita melayani ini kita juga bertanggung jawab. Ketika saudara juga menginjil orang, hati-hati. Awasi langkahmu. Awasi apa yang keluar dari mulut bibirmu. Jangan hanya untuk menyenangkan telinga manusia, engkau berdosa kepada Tuhan. Tuhan kita itu cemburuan. Aku adalah Tuhan yang cemburuan, kan tertulis. Yang membalaskan kejahatan orang sampai kepada keturunan ketiga dan keempat. Lalu kita belajar mengenal Tuhan yang benar-benar mengasihi kita dan yang kita kasih. Kita coba kenal dia. Kenallah Tuhanmu dengan benar. Bagaimana kita mengenal dia? Hanya melalui firman-Nya. Sebagaimana tertulis dalam Efesus pasal keempat. Kita baca mulai ayat 11 sampai 13. Ya, ini kewajiban anak-anak Tuhan dengan 5 jawatan termasuk saudara, dan karena di antara 5 jawatan itu ada penginjil. Nah, itu termasuk kita. Sesungguhnya dia sendiri telah memberikan rasul, nabi, penginjil, gembala, pengajar untuk perlengkapan orang kudus dalam pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Hamasiah, hingga perhatikan kita semua tiba pada kesatuan iman dan pengenalan penuh akan Putra Elohim, pengenalan penuh akan firman. Itu tugas 5 jawatan, termasuk kalau sudah termasuk dalam penginjil, itu engkau harus benar-benar memiliki pengetahuan. Karena kau melayani orang, kalau kau sendiri tidak punya pengenalan yang penuh, apa yang kau mau beritakan gak bisa. Kita bertumbuh sama-sama dari nol. Tapi perkembangan selanjutnya kan tergantung pribadi masing-masing. 5 jawatan ini mempunyai tugas untuk membawa orang mengenal dia, mengenal firman, mengenal Tuhan kita dengan penuh dan benar. Bukan setengah-setengah, penuh. Dan kita sedang menjalani proses ini. Tetapi pertumbuhan iman itu tergantung masing-masing. Ya, tergantung masing-masing. Seorang ibu melahirkan anak kembar. Ya, waktu masih bayi ya mungkin masih di TTN ya biasa-biasa. Tetapi dia mulai lepas tete, mulai makan makanan sendiri-sendiri, akan terlihat yang banyak makannya bertumbuhnya lebih besar, lebih tinggi, bahkan mungkin IQ-nya lebih baik. Artinya tergantung pribadi. Nah, demikian juga kita mungkin sama-sama bertobatnya. Tetapi bagaimana pertumbuhan kita di dalam pengenalan akan Tuhan tergantung kita. Kalau tadi disaksikan aku rindu, seberapa rindu? Baca firman seminggu sekali bukan rindu itu. Itu hanya melakukan ya sekedar kewajiban. Tapi kalau engkau benar-benar rindu seperti yang disaksikan, kalau enggak baca firman, kalau enggak baca surat cinta dari Tuhan, rasanya kosong, tidur pun enggak bisa. Itu namanya rindu. Karena itu dikatakan oleh firman Tuhan, jadikanlah dia itu sebagai kesenangan kita, kesukaan kita.
Ya, suka artinya ya kemanapun kita pergi, kita rindu untuk menceritakan tentang dia kepada banyak orang. Ya, itulah bagian daripada penginjilan. Ya, tahun yang baru, apa rencana kita? Ya, apa rencana kita kan banyak. Ya, macam-macam rencana lah. Ya, boleh banyak rencana, tapi apakah kita meletak rencana itu, Tuhan, aku punya rencana ini nih, serahkan kepada Dia. Dikatakan oleh firman Tuhan, serahkanlah jalan hidup kepada Bapa Yahweh. Serahkan rencanamu kepada Dia. Nanti Dia yang ngatur. Dia ahli bangunan, Dia akan ngatur. Ya. Tetapi setelah diatur, jangan kau gerecokin. Nah, itu bahaya. Ya. Nggak bisa seperti itu. Kita juga harus peka dengar suara Tuhan. Ya, ada orang yang ya diminta lah sama gembalanya. Ya, karena mungkin dekat lah sama gembalanya kan. Karena pelayan Tuhan kan banyak mungkin di satu gereja. Mintalah si gembala, tolong kamu bikin jadwal. Wah, mungkin ada 5 apa 6 pelayan-pelayan kan yang biasa memberitakan firman. Terus si gembala ngomong sama salah satu dari mereka. Tolong bikin jadwal ya. Untuk pelayan-pelayan ini, siapa yang bertugas minggu ini, siapa. Loh, si pelayan ini kan ya menghormati gembala. Nah, dia berusaha untuk melakukannya sebaik mungkin. Bagaimana nih milihnya kan gitu kan. Berdoalah kan dia, berdoa, minta tolong Tuhan. Udah berdoa, enggak, mau ngapain nih? Berikanlah hikmat. Ada 5 orang, tulislah 5 nama di kertas. Digulung, masukkan dalam kotak undian. Kocok kan? Berdoa Tuhan, tolong siapa nih yang keluar? Keluar, cat. Oh si A, tulis. Dan seterusnya, jadilah untuk 1 bulan. Wah, dengan senang si pelayan Tuhan membawa hasilnya kepada gembala. Kebetulan dari 5 orang ini ada orang yang sangat dekat dengan gembalanya. Dan ketika diundi oleh orang ini, dia dapat nomor yang paling terakhir. Ya kan biasa-biasa aja, orang ini ya biasa-biasa aja. Ya. Tapi begitu diserang gembalanya, dia lihat, loh ini orang kok baik terakhir, langsung ngomong. Biasanya Tuhan mau yang terakhir itu jadi duluan. Yang duluan jadi terakhir. Ya kecewalah sih ini kan. Ini aku bikin ini doa loh. Aku bikin ini diundi loh. Kok ngomongnya enak aja. Nah hal seperti itu kita sebagai anak Tuhan juga harus hati-hati ya. Gembala sih si gembala. Si gembala ini kalau sudah berani menyerahkan tugas kepada orang, ya berikan dia kebebasan. Jangan karena merasa diri gembala dan melihat orang yang dia favoritin ini justru di urutan yang terakhir, langsung dia rubah seketika itu juga, ya kecewa lah orang ini. Ya. Dan hal itu banyak terjadi dalam kehidupan mereka yang menamakan diri anak Tuhan. Ya. Sehingga membuat orang juga akhirnya banyak yang mundur juga. Karena kelihatannya berhikmat, tetapi itu kedagingan. Ya dulu. Ya waktu kita dalam pelayanan penggembalaan lah, namanya gembala kan. Kalau kita di sini kan
khotbah siapa kan, udah diumumkan paling sedikit seminggu sebelumnya kan. Ya, bagus kan, artinya bersiap-siap kan. Kalau dulu begitu gembala naik hari ini, nanti kamu khotbah ya. Wah. Langsung tunjuk pada waktu itu juga. Ya namanya kita masih polos kan. Wah itu dari Roh Kudus. Awalnya kita pikir-pikir, ya benar juga ya. Ini pasti dari Roh Kudus nih. Gembala dikuasai sama Roh Kudus. Jadi ketika dia nunjuk itu pasti dari Roh Kudus. Dengan berjalannya waktu dan dengan semakin bertumbuhnya iman. Bertambahnya iman kita. Karena ketika orang, kalau kita tafsirannya pertama kan, oh ini pasti dari Roh Kudus. Dengan bertambahnya iman kita, berkali-kali ketika orang ditunjuk, orangnya nolak. Oh saya belum siap Pak. Lu pertanyaan kan, ini dari Roh Kudus apa bukan? Bisa ditangkap maksud saya. Nah kita belajar dari situ, kita memang menghormati orang. Tetapi setelah kita lihat, loh ini bukan Roh Kudus. Ya saya langsung berpengambil, ini bukan dari Roh Kudus. Ini kepikiran dia aja, bukan dari Roh Kudus. Karena kalau dari Roh Kudus ketika dia tunjuk orang, orang itu pasti siap. Bisa tangkap maksud saya. Nah, kadang-kadang kita ini ya terlalu mengagung-agungkan orang. Sehingga kita lupa batas-batas yang harus kita mengerti. Kalau sesuatu itu dari Tuhan, tidak mungkin salah. Tetapi kalau itu pikiran dari manusia, walaupun itu mungkin katakanlah gembala, ya kita harus hati-hati. Ya artinya ya gembala bisa salah. Dan juga jangan mengagung-agungkan gembala. Ya kan banyak sekarang orang, oh gembalaku. Pokoknya semua gembalaku, gembalaku. Gembala agungnya dia lupa. Yang diikuti banyak. Udah jalan yang gak bener masih diikutin, gak apa-apalah. Hati-hati seperti itu. Bukan lagi zamannya kita mengikuti langkah-langkah orang yang tidak benar. Inilah yang saya katakan. Ya, saya mengajarkan berdasarkan firman Tuhan. Berdasarkan firman Tuhan pada zaman akhir ini kata kitab Wahyu. Ya, ini diulangi udah berapa lama nih gak diulangi kan. Kitab Wahyu menyatakan ada 3 roh yang berkuasa khususnya atas gereja. Ya. Roh Nikolaus, roh Isabel, roh Bileam. 3 roh ini menguasai gereja dari gereja pertama sampai gereja terakhir, gereja zaman kita ini Nikolaus. Zaman Laodikia. Nikolaus. Ya pengajaran kita lihat Wahyu pasal 2. Ayat ke-6. Namun engkau memiliki hal ini bahwa engkau membenci perbuatan-perbuatan para pengikut Nikolaus yang juga aku benci. Saudara baca ini, saya baca terjemahan Lukas. Ya. Namun engkau memiliki hal ini, yakni engkau membenci perbuatan-perbuatan para pengikut Nikolaus yang juga aku benci. Apa yang dibenci? Ya. Kita tahu bahwa ya orang beranggapan si Nikolaus ini siapa sih kan gitu. Ya. Nikolaus ini siapa kok bisa dibenci kan gitu. Pandangan ya banyak orang tadinya berpikir seperti itu. Tapi oleh kemurahan Tuhan ya Tuhan singkapkan. Kita baca Kisah Rasul pasal ke-6 ayat ke-5. Firman itu memuaskan di hadapan segenap kumpulan orang itu dan mereka memilih Stefanus seorang yang beriman,
Roh Kudus dan Filipus dan Prokorus dan Nikanor dan Timon dan Parmeas dan Nikolaus. Ini 5 orang yang 7 orang yang dipilih untuk membantu pekerjaan para rasul. Banyak orang beranggapan oh ini Nikolaus ini. Ya, tapi saya percaya bukan ini. Ya. Karena orang-orang ini berdasarkan firman Tuhan adalah orang-orang yang memang dipilih oleh para rasul dan sekelompok waktu itu dan dianggap orang-orang yang setia. Tetapi kenapa Yesua dikatakan di dalam gereja Efesus pengajaran Nikolaus? Nikolaus arti namanya. Ya. Nikau itu artinya menaklukkan, mengalahkan. Ya, Laos itu orang atau gereja. Artinya pengajaran Nikolaus mengajarkan orang bagaimana supaya gereja takluk pada seseorang. Saya tanggap. Dan pengajaran ini sampai pada zaman gereja terakhir. Di mana diajarkan apa yang dikatakan gembala ikut. Bukan lagi mengikut apa yang tertulis, tetapi apa yang dikatakan pemimpin gereja. Bisa tanggap? Itu namanya pengajaran Nikolaus. Kenyataan membuktikan banyak orang lebih tunduk sinode, lebih tunduk gereja, lebih tunduk gembala daripada kepada firman. Firman katakan begini, enggak apa-apa. Gembalaku mengatakan begini. Ya sudah. Karena itu aku benci pengajaran Nikolaus. Karena mengajarkan orang lebih tunduk kepada manusia. Lebih daripada tunduk kepada firman. Dan itu ada sampai saat ini. Ya, di gereja besar di mana-mana kan. Pokoknya kalau pemimpinnya bilang A ya A. Walaupun itu bertentangan dengan firman. Pengajaran ya kalau Isabel kita tahulah. Sudah tahu roh Isabel dikatakan ya banyak tapi cuman banyak orang yang nggak bisa terima. Apalagi kalau orang itu ya dikatakan apa namanya pintar khotbah. Nah ini yang bahaya ya kita lihat Wahyu pasal 2. Ayat ke-20. Isabel ini penyembah berhala ya. Istrinya si Ahab ya, Raja Israel. Namun aku memiliki berita engkau karena engkau mengizinkan wanita Isabel yang menyebut dirinya seorang nabiah. Nabiah ya. Ya. Mengajar menyesatkan hamba-hambaku supaya melawan perwajah bulan. Memakan yang dikorbankan kepada berhala dan seterusnya. Isabel. Ya, kan banyak sekarang perempuan-perempuan Isabel. Kalau dikatakan oleh firman Tuhan. Perempuan-perempuan seperti ini paling benci dengan ayat ini. 1 Korintus pasal ke-14. Ayat ke-34. Paling benci dengan ayat ini. Para istri dalam bahasa Ibrani, Isa itu bisa istri, bisa perempuan. Ya. Dalam gereja-gereja kamu biarlah mereka berdiam diri. Karena tidak diizinkan bagi mereka untuk berbicara, sebaliknya tunduk sebagaimana pula Torah mengatakannya. Kita sudah belajar Torah, dalam kitab Bilangan menyatakan. Yang namanya imam harus laki-laki. Tapi kan sulit orang terima. Ya, itu kan perjanjian lama. Enak aja kan. Kita lihat 1 Timotius pasal ketiga, pasal keberapa? Pasal ketiga ya. Ini sebagai pengetahuan ya, kan nanti kan sudah termasuk penginjil. Tapi ya jangan apa namanya? Jangan
pelin-pelan ya, omong-omong aja. Memang kalau kita memberitakan kebenaran, banyak orang yang nggak bisa terima. 1 Timotius pasal ketiga, kita baca ayat kedua. Karena itu sudah seharusnya seorang penilik jemaat, penilik jemaat ini maksudnya gembala ya. Seorang ya penilik jemaat yang tidak bercela. Suami dari 1 istri. Jangan dibalik ayatnya. Nggak ada ayatnya yang mengatakan istri dari 1 suami. Bisa tangkap nggak ini? Ya, suami dari 1 istri, sabar, bijaksana, sopan, suka menjamu dan seterusnya. Kenyataan sekarang gimana? Aku gembala, aku bisa. Ya silakan. Silakan. Sayangnya sudah tahu seperti itu, sudah tahu melanggar firman, masih diikuti. Apa akibatnya bagi jemaat kalau engkau melawan firman? Maleakhi pasal 2. Kita baca. Ayat ke-1 mulailah. Sekarang hai para imam, inilah perintah kepadamu. Jika kamu tidak mau mendengarkan dan jika kamu tidak menyimpan dalam hati untuk memberi kemuliaan bagi namaku, Yahweh Sebaot berfirman, maka aku akan mengirimkan kutuk ke antaramu. Dan aku akan mengutuk berkat-berkatmu, bahkan aku pun telah mengutuknya oleh karena tidak ada satupun dari kamu yang menyimpan dalam hati. Gembala yang tidak melakukan firman, dia memberkati, bukan berkat yang kau terima, tetapi kutukan. Bisa ditangkap? Nah ini bukan kata saya. Kau yang di luar sana, kau perempuan jadi imam, bacalah ini. Ya, Tuhan itu tidak berubah. Ibrani pasal ke-13 ayat 8, Yeshua HaMashiach tidak berubah. Saya mengingatkan para saudara, oh nggak apa-apa sini, ya terserah. Tapi saya berkewajiban untuk memberitahukan. Jangan sampai kita salah. Memang apabila kita mau jalan di dalam kebenaran, dunia tidak suka. Dunia kata Roma 10 tadi, lebih suka memegang kebenarannya sendiri. Bukan kebenaran sebagaimana yang tertulis. Ya tergantung kita. Karena itu jangan heran apabila Yesus sendiri berbicara, sedikit yang terpilih. Kenapa? Karena mereka hanya berpegang kepada kebenarannya. Ya, saya menyadari ya, memang zaman Laodikia, arti nama Laodikia itu hak asasi atau persamaan hak. Ya, sekarang kan, aku juga bisa jadi gembala. Ya sudahlah, silakan aja. Tapi jangan heran, Tuhan itu setia sama firman-Nya. Kau jadi gembala, engkau memberkati, engkau mengirimkan kutuk buat jemaatmu. Kata Maleakhi kita. Bukan saya nakut-nakutin. Tetapi mari kita mengerti kehendak Tuhan dengan benar. Kita mengharapkan berkat, tetapi kau yang diterima kutuk karena kau melawan Tuhan. Kan kutukan atau berkat itu kan ya tergantung kita. Kalau kita melakukan sesuai firman, ya terima berkat. Kalau engkau melawan Tuhan, Ulangan pasal 30 jelas menyatakan. Kalau engkau beribadah kepada Bapa Yahweh dengan benar, engkau memiliki kehidupan dan memilih berkat. Tetapi kalau engkau beribadah kepada ilah yang lain, artinya engkau memilih kematian dan kutukan. Ya terserah. Saya mengingatkan ini kepada saudara dan kita semua. Bukan untuk nakut-nakutin. Tahunnya sudah semakin mendekat. Kita semakin kata Markus tadi, kita dimurnikan dengan firman. Kita ini mau selamat. Paling sedikit saya mau selamat. Saya harus berani mewartakan apa yang menjadi kewajiban saya. Kepada jiwa-jiwa yang percaya yang saya layani, baik di sini maupun di luar sana. Kalau mereka ikut apa yang tertulis, bukan kata saya, pasti selamat. Tetapi kalau engkau melawan, bukan saya yang kau lawan. Yang kau lawan firman. Ya terserah aja. Keselamatan
urusan pribadi. Ya, karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, serahkanlah hidup kita kepada Tuhan. Dalam menjalani tahun ini kita belajar semakin mengenal Dia, berjalan dengan sungguh-sungguh dalam kebenaran. Dan ya, kita melihat, kita dengar kesaksian-kesaksian tadi kan. Kalau kita hidup di dalam Tuhan, kan tadi dengar nggak kesaksian? Itu api kompor itu bukan disengaja. Ya karena orang kan bisa lupa. Lo kalau itu sengaja pasti habis. Kalau disengaja ya. Tetapi Tuhan tahu anaknya memang gak ingat. Sesuatu yang harus dia matikan dia lupa. Tuhan lihat itu. Dan Tuhan punya cara untuk memproteksi anaknya yang bisa melakukan kelalaian. Seperti yang tadi dikatakan oleh song leader kan. Kalau Tuhan bisa Tuhan matikan apinya. Tapi nanti nggak jadi kesaksian. Ya. Kalau hanya Tuhan matiin ya udah, tapi kalau akibatnya ini kalau nggak ada Bapak Yahweh, bukan saja rumah itu kebakar, mungkin tetangga juga kebakar. Tetapi itulah cara Tuhan memproteksi anak-anaknya yang berserah kepada Dia. Yang Tuhan tahu kita punya kelemahan, kita bisa bikin salah. Tetapi Tuhan tetap memproteksi anak-anaknya apabila anak-anaknya dalam kelalaian. Ya, yang tidak namanya lalai, nggak sengaja kan. Tuhan mengasihi anak-anaknya dan Tuhan kasih lihat. Ada perbedaan antara anak-anak Tuhan dengan orang-orang dunia. Apa yang terjadi katakanlah mungkin dikatakan hari terakhir dari tahun kemarin atau awal tahun ini. Ya kan, awal tahun ini kan. Jadikan itu ingatan terus-menerus selama kita menjalani tahun yang akan kita jalani. Tuhan baik. Jangan bersaksi hanya hari ini Tuhan baik. Tidak. Sepanjang hidupmu dia tetap baik. Sepanjang hidup kita dia tetap baik. Karena itu jangan lupakan kebaikan Tuhan. Engkau lupa kebaikan Tuhan dan engkau meninggalkan Tuhan. Ya, memang Tuhan tidak pernah memaksa orang untuk mengikuti Dia. Tetapi kalau kau mengambil keputusan tinggalkan Dia, menjauh dari Tuhan yang baik, engkau membawa dirimu kepada Bapa yang jahat yang siap untuk membinasakan. Karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh. Ya. Tuhan menghendaki saudara dan saya sebagai alat untuk berani mewartakan. Sebagai penginjil-penginjil mewartakan kabar baik. Karena itu persenjatai dirimu. Supaya kita berani memberitakan. Percayalah kepada Bapa Yahweh. Kemudian kita berani menyatakan. Jadikan Yahweh Tuhan yang hidup itu sebagai sesuatu kesukaan. Ya. Kesukaan, makan apa yang paling kau suka. Jadikan Bapa Yahweh, firman yang hidup, roti yang hidup, itu kesukaan kita. Kalau kita makan itu, makan roti yang hidup, sebagaimana bangsa Israel, ketika mereka mengumpulkan mana banyak, tidak kebanyakan. Ketika mereka mengumpulkan sedikit, tidak kekurangan. Tuhan tahu menakarnya. Apa yang cukup bagi kita hari lepas hari. Karena itu jadikanlah roti kehidupan itu makanan kita sehari-hari. Supaya kita bertumbuh sempurna. Dan dengan iman kita serahkan Tuhan. Kuserahkan jalan hidupku dalam tangan kasih-Mu. Bukan aja hari ini, hari esok. Serahkan, serahkan, serahkan. Artinya kita percaya kepada Dia. Ketika engkau dan saya mempercayakan hidup kita
keluarga kita kepada Dia yang Maha Kuasa. Dia tahu untuk memproteksinya, untuk kebahagiaan anak-anaknya. Haleluya, amin.